Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran prakarya dengan Bu Usus. Kemarin kita sudah belajar tentang kerajinan serat. Nah, masih ingat kan kerajinan serat itu apa? Iya, sekarang kita akan belajar tentang kerajinan tekstil. Simak video bos berikut ini ya. Selanjutnya adalah kerajinan tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil adalah bahan atau serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan membuat busana atau kerajinan. Jadi lebih mudahnya tekstil itu bahan gitu ya, atau kain. Jenis kain dikelompokkan berdasarkan hal berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Ini berupa benang kain produk jadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan bahannya. Ini ada serat alami, serat sintetis, dan serat campuran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan warna atau motif. Ini ada putih, berwarna-warni, baik bergambar atau motif. Kemudian yang keempat, berdasarkan konstruksinya. Ini ada tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, maupun benang gintir. Dan yang kelima, berdasarkan karakter secara keseluruhan. Berdasarkan karakter secara keseluruhan, ini ada jenis kain belacu, ini dari bahan kapas. Misal aplikasinya itu pada kantong pembungkus terigu. Kemudian ada kain katun, serat terbuat dari serat kapas, misalnya pada pembuatan baju. Nah, ini untuk kain katun tentunya teman-teman tidak asing lagi ya, gitu ya. Karena keunggulan dari kain katun ini salah satunya adalah sifatnya dingin dan menyerap keringat. Kemudian kain polyester dibuat dari serat sintetis yang menyerupai biji plastik. Nah, ini adalah contoh dari kain belacu, ya. Ini adalah contoh dari kain katun. Baik, masih dengan jenis kain berdasarkan karakter secara keseluruhan ya. Selanjutnya adalah jenis kain linen. Hampir sama dengan jenis kain katun, hanya seratnya lebih kuat. Kemudian ada kain wol, sifatnya tebal, kuat dan daya serapnya tinggi. Kemudian ada kain sutra, daya serapnya cukup baik, halus, dan nyaman dikenakan. Kemudian ada kain kasmir, mewah, terkesan modern, juga glamor. Kemudian kain denim atau jeans. Ini tidak asing lagi ya teman-teman ya. Untuk jenis kain ini sifatnya tebal dan kuat dan tidak mudah kusut. Kemudian ada kain sifon, lembut, halus, namun transparan. Kemudian ada kain flanel. Biasanya kain flanel ini dipakai untuk membuat berbagai macam kerajinan ya teman-teman. Ada kain flanel ini dibuat dari serat wol tanpa tenun, lembut dan mudah dibentuk. Kemudian ada kain likra, lembut dan elastis, mayoritas dipakai untuk membuat pakaian dalam. Kemudian ada kain satin. Kain satin ini permukaannya mengkilap ya teman-teman, dan sifat bahannya ini licin. Ya, cuma untuk bagian permukaan dalamnya itu warnanya agak sedikit
suram seperti itu ya, atau warnanya agak sedikit pucat. Pada setiap kerajinan, baik kerajinan serat maupun tekstil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita membuat kerajinan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip perancangan. Yang kedua adalah prinsip pembuatan. Yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan. Prinsip perancangan ini maksudnya adalah sebelum kita membuat kerajinan, tentu kita harus menentukan ide dulu kan teman-teman. Kita mau membuat apa, dan kita perlu membuat pola. Nah, itu adalah bagian dari prinsip perancangan. Kemudian yang kedua, prinsip pembuatan. Prinsip pembuatan ini adalah proses inti ya. Jadi mulai dari menjahit gitu, seperti itu. Kemudian menyatukan bagian-bagian seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan. Nah, prinsip pemanfaatan ini setelah jadi tentu harus diperhatikan dari sisi manfaatnya, dilihat dari sisi keindahannya, gitu ya. Misalnya akan membuat dompet HP, gitu ya. Tentunya untuk dompet HP ukurannya tidak jauh berbeda dengan HP yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi untuk dompet HP ukurannya tidak seperti tas yang besar gitu ya. Jadi dompet HP, kalau ide awalnya adalah untuk dompet HP, maka ya disesuaikan dengan produk yang sebenarnya, dilihat dari ukurannya dan sebagainya. Untuk penugasan, silahkan teman-teman buka lembar portofolionya untuk mata pelajaran prakarya kelas 7 pada pertemuan pertama. Di situ tertulis identifikasi karya kerajinan tekstil berupa pakaian luar yang sedang teman-teman kenakan ya, meliputi atasan, bawahan, jilbab untuk akhwat atau gamis jika memakai gamis. Nah, bisa dibuat tabel. Ustazah di dalam lembar hasil kegiatan sudah membuatkan tabel ya, jadi teman-teman tinggal mengisi ya. Di sana Ustazah tulis untuk tabelnya ada beberapa kolom, jenis kain, jenis yang dikenakan, kemudian nama kain, kelebihan jenis kain, dan kekurangan jenis kain. Misalnya saat ini, saat akan mengerjakan tugas, teman-teman sedang mengenakan baju atasan, misalnya berbahan katun. Nah, bahan katun itu kelebihan jenis kainnya apa gitu ya. Kemudian kekurangan dari jenis kain katun itu apa gitu ya. Kalau kelebihan jenis kain ya berarti keunggulannya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya misalnya bawahan, yang teman-teman putra celana panjang ya, sini langsung ditulis bawahan saja. Kemudian nama kainnya apa gitu ya. Teman-teman bisa mengidentifikasi berdasarkan jenis kain yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini paham semua ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ustazah sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.